Disutradarai oleh Rashid Shibir, film ini terinspirasi dari kisah nyata yang menggemparkan negeri, di mana tragedi penganiayaan anak Down syndrome menyita perhatian publik. Warga yang mendengar kisah pilu itu pun ikut geram dengan kekejaman pelaku yang tega menyiksa anak kecil dengan keterbelakangan mental. Kisah ini menunjukkan sisi kelam manusia yang katanya digadang-gadang sebagai makhluk sosial, namun pada kenyataannya segelintir orang gemar menyiksa sesama Homo sapiens. Dan berikut ceritanya. Di sebuah panti sekaligus penitipan anak disabilitas, Nurma selaku pemilik panti tampak bekerja dengan giat memperhatikan semua kebutuhan anak-anak. Beberapa pengajar juga terlihat membentuk grup belajar sesuai dengan usia dan kecerdasan masing-masing anak disabilitas itu. Tak berselang lama, Kamalia datang mengucapkan salam untuk menjemput anak kesayangannya, Teja. Kamalia sangat berterima kasih pada Nurma yang bersedia membuka tempat penitipan anak, khususnya untuk anak-anak penyandang disabilitas. Dengan adanya panti itu, Kamalia bisa tenang menitipkan Teja di sana saat bekerja. Nurma menuturkan jika dirinya tidak bekerja sendirian. Semua pengajar yang membantu mengasuh anak-anak luar biasa itu memiliki andil besar dalam menjalankan kegiatan panti. Sebelum pulang, Kamalia meminta Teja untuk mengucapkan terima kasih pada Nurma karena sudah dirawat dengan baik selama tinggal bekerja di luar kota. Teja hanya meringkuk di pelukan ibunya seolah enggan mengucapkan terima kasih. Kamalia segera membawa pulang anaknya yang diantarkan dengan lambaian tangan Nurma. Dan film pun dimulai. Siang itu di rumah Tok Adi, Musa datang berkunjung sembari bercerita lebar tentang kasus yang ditanganinya di pengadilan. Tok Adi dan Cik Ros ikut mengikuti sebuah kasus di mana seorang ayah tega menganiaya anaknya sendiri. Musa menegaskan jika kasus itu cukup sulit dibuktikan karena minim bukti. Awalnya sang ayah tidak mengaku jika dirinya lah yang menganiaya anaknya sendiri. Hingga suatu hari, sang istri memergoki suaminya memukuli anak sematawayang. Dengan bukti itu, Musa selaku jasa penuntut umum berhasil membuktikan di depan hakim jika ayah si anaklah tersangka sebenarnya. Cik Ros mengeluhkan kekuatan hukum yang masih lemah dalam membela korbannya, terutama jika minim bukti. Banyak penjahat berhasil bebas hanya karena tak cukup bukti. Musa menjelaskan dalam undang-undang negara jika mereka tidak memiliki bukti yang kuat maka tidak bisa dijatuhi hukuman. Tok Adi justru menyoroti kebiasaan masyarakat sekarang yang suka membuat cerita dan menuduh orang tak bersalah menjadi tersangka hanya berdasar cerita belaka. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan jika memang terdakwa itu bersalah dengan memberikan barang bukti yang konkret dan berdasarkan fakta. Sebaliknya, jika ada orang tak bersalah namun dikenai tuduhan, maka jaksa harus membuktikan jika terdakwa tidak bersalah. Di tempat lain, Kamalia sibuk menyuapi Teja makan siang di halaman rumah. Anak itu berlarian kian kemari hingga membuat Kamalia kewalahan merawatnya. Gadis kecil bernama Teja itu tak sengaja menumpahkan makanan hingga mengotori baju yang dikenakannya. Kamalia membuka baju anaknya itu hingga terlihat bekas luka sangat parah. Kamalia hampir menangis melihat luka itu dan bertanya siapa orang yang tega menyiksa Teja. Gadis kecil itu hanya bisa diam, takut mengadu pada ibunya. Nurma di rumahnya terlihat kesal sendiri karena telepon tak diangkat oleh temannya. Tok tolong Tok Karos. Kamalia buru-buru pergi ke rumah Tok Adi bersama anaknya Teja untuk meminta bantuan terkait perkara penting yang menimpa gadis kecilnya itu. Cik Ros dan Tok Adi langsung lari keluar rumah menemui Kamalia. Wanita itu membuka punggung anaknya hingga terlihat bekas luka dengan kondisi sangat parah. Tok Adi dan Cik Ros sampai geleng-geleng kepala melihat bekas luka di sekujur tubuh Teja. Kamalia menjelaskan jika ia menitipkan Teja di panti milik Nurma selama seminggu hingga saat kembali pulang tubuh Teja sudah dipenuhi luka. Sambil menahan tangis, Kamalia meminta bantuan Tok Adi untuk mencari siapa orang yang tega menyiksa putrinya itu. Di waktu yang sama, Nurma masih bekerja di rumah anak disabilitas dibantu beberapa pengajar lainnya. Wanita itu terlihat sangat sabar menghadapi anak-anak luar biasa yang tinggal di sana.
Nurma memberi nasihat pada salah satu pengajar bernama Nur agar tidak terlalu keras saat merawat anak-anak di panti. Anak istimewa itu harus mendapat pelayanan baik, bukan malah menakuti mereka. Malam harinya kabar terkait bekas luka di tubuh Teja semakin merebak luas di seluruh desa. Toadi berkata jika Teja sakit setelah pulang dari tempat penitipan anak disabilitas milik Nurma. Ia berkata jika selama ini Nurma terkenal baik hati dan bersikap lembut terhadap sesama. Toadi tidak pernah curiga jika Nurma membiarkan hal buruk terjadi pada anak-anak luar biasa di tempatnya itu. Cik Ros justru berkata jika orang zaman sekarang terkadang luarnya baik namun hatinya hitam. Toadi pun kembali menasihatkan agar tidak berprasangka buruk pada orang lain karena apapun yang terjadi pada hidup manusia semata-mata adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cik Ros menegaskan jika dirinya hanya khawatir jika tempat penitipan Nurma ada oknum tertentu yang berbuat jahat pada anak-anak. Ia merasa sangat kasihan pada anak-anak luar biasa itu jika memang benar terjadi kekerasan di sana. Toadi pun berencana untuk meminta Musa menyelidiki kasus itu dan bertemu langsung dengan Nurma selaku pemilik panti disabilitas. Kamalia masih bersedih melihat bekas luka pukulan di punggung Teja. Ia mengoleskan minyak antiseptik sembari bertanya-tanya siapa orang yang tega menyiksa anak disabilitas sedemikian keji. Padahal anak-anak itu sama sekali tak tahu apa-apa tentang kehidupan, apalagi jika harus bertahan dari siksaan. Kamalia sampai menangis sembari meminta maaf karena lalai dengan keselamatan putrinya. Tak berselang lama, Azak, kakak Teja, terlihat berjalan pulang ke rumah menyapa emaknya. Azak adalah anak pertama Kamalia yang juga menderita keterbelakangan mental seperti Teja. Kamalia sangat marah melihat putranya pulang larut malam karena asik bermain di luar rumah seharian. Melihat luka di punggung Teja, Azak bertanya pada emaknya apa yang sedang terjadi. Kamalia berbohong dan berkata jika Teja jatuh saat bermain. Azak tampak menenangkan hati Teja sembari berkata jika dirinya akan mengajak Teja main setelah sembuh nanti. Azak bergegas mandi sebelum tidur malam. Ia merengek pada ibunya agar tidak dibangunkan pagi-pagi karena Azak ingin tidur lebih lama dan bangun siang. Sembari tertawa terbahak-bahak, Azak meninggalkan ibunya yang semakin bersedih melihat kondisi kedua anaknya. Kamalia menangis sembari berdoa pada Allah agar bisa senantiasa menjaga dua buah hati tercinta. Hari berikutnya, Nurma kembali menelpon suaminya yang tak kunjung pulang padahal hari sudah larut malam. Ia sudah menyiapkan sajian makan malam spesial untuk disantap berdua. Namun, karena suaminya tak kunjung datang, Nurma makan sendiri menikmati makanan yang ia buat sendiri. Di tempat lain, Toadi terus memikirkan kondisi Teja yang berakhir tragis, hidup dengan punggung penuh luka. Ia beribadah pada Allah, meminta petunjuk atas apa yang terjadi pada anak malang itu. Dalam zikirnya, Toadi mendengar suara jeritan Teja disertai hentakan pukulan cukup kencang menimpa tubuh anak itu secara bertubi-tubi. Tangisan Teja sampai membuat hati Toadi teriris perih. Dalam waktu yang sama, Teja menangis sendirian di kamar seolah memimpikan kejadian buruk yang menimpanya. Kamalia pun berlari menghampiri Teja sembari menenangkan hati anak itu yang merintih sedih. Pagi harinya, Nurma memergoki Kak Nur marah-marah di depan anak disabilitas. Nurma menasihati Kak Nur untuk berbicara dengan lemah lembut pada anak di panti. Tak berselang lama, Toadi datang bersama Musa untuk menyelidiki kasus penyiksaan yang menimpa Teja. Musa meminta izin untuk memeriksa kondisi di dalam panti agar tidak ada rumor buruk yang sudah tersebar di desa mereka. Seketika itu, seorang anak yang berlarian kian kemari terjatuh di mana kepalanya membentur dinding. Nurma lari ke belakang memeriksa kepala anak itu yang terbentur tembok. Nurma menjelaskan apa yang terjadi di panti disabilitas. Keseharian mereka dipenuhi dengan mengawasi anak-anak termasuk juga keselamatan dan keamanan mereka selama berada di panti. Meski Nurma tidak selalu ada di rumah, namun ia berani menjamin para pengajar dan pendamping anak di panti semuanya sudah terlatih dan menyayangi anak-anak. Musa dan Toadi menjelaskan kondisi yang dialami Teja dan meminta kerjasama Nurma untuk mencari pelaku yang tega menyiksa anak kecil itu.
Nurma pun mau bekerja sama dan berjanji akan melapor jika menemukan hal janggal di pantinya itu. Tok Adi dan Musa pun pamit dari rumah Nurma. Wanita itu langsung bertolak ke rumah Kamalia untuk menemui Teja. Si kecil yang asik bermain di halaman langsung sembunyi di balik punggung ibunya seperti ketakutan melihat Nurma. Nurma bercerita jika Tok Adi dan Musa baru saja datang ke rumahnya untuk memeriksa kondisi panti anak disabilitas. Kamalia berkata jika dirinya tak tahu menahu soal kedatangan Tok Adi ke panti milik Nurma. Kamalia mengaku datang ke rumah Tok Adi untuk menceritakan luka di tubuh Teja, namun ia sendiri tak menyangka jika Tok Adi akan membawa Musa ke panti. Sebagai pemilik panti, Nurma merasa tertuduh padahal selama ini ia tak pernah meminta bayaran pada Kamalia yang menitipkan Teja ke panti saat Kamalia pergi ke luar kota. Nurma bahkan berkata jika Kamalia menuduh tanpa bukti dan bisa dijerat pasal pencemaran nama baik. Merasa tidak punya uang, Kamalia memohon pada Nurma agar tidak melaporkan dirinya ke polisi. Ia hanya kasihan melihat Teja yang kesakitan dan terus merintih di sepanjang malam. Kamalia meminta maaf pada Nurma dan berjanji untuk membersihkan nama baik Nurma agar dirinya terbebas dari ancaman. Malam harinya Musa menemui Tok Adi di kedai sembari membicarakan kasus Teja. Menurut pengalamannya, Musa menilai jika Nurma menyembunyikan sesuatu. Sebagai ketua panti, harusnya Nurma tahu apa saja yang terjadi dengan anak-anak asuhannya sendiri. Gelagat Nurma patut dicurigai, namun Tok Adi dan Musa belum memiliki bukti yang kuat. Musa berkata hendak menginterogasi seluruh pekerja di panti Nurma agar mendapat informasi baru terkait kasus yang menimpa Teja. Di waktu yang sama, Kamalia tampak kebingungan harus berbuat apa setelah diancam oleh Nurma. Ia pun mengaku tak bisa bekerja keluar kota jika panti penitipan anak luar biasa milik Nurma harus ditutup. Kamalia mulai menyesal karena mengadukan kasus anaknya pada Tok Adi. Azak, anak sulung Kamalia, keluar dari dalam rumah berpamitan pada ibunya hendak pergi main. Kamalia meminta Azak untuk diam di rumah sejenak menjaga Teja karena dirinya hendak pergi ke pasar. Azak sama sekali tak mendengarkan permintaan ibunya dan melenggang pergi begitu saja. Kamalia pun membawa Teja pergi ke rumah Tok Adi untuk mencabut kembali semua tuduhannya pada panti Nurma. Kamalia meminta Tok Adi untuk berhenti melakukan penyelidikan di panti Nurma agar Teja bisa dititipkan kembali di sana. Tok Adi berkata jika dirinya merasakan ada hal yang janggal di panti milik Nurma itu. Kamalia justru membela panti itu dan berkata jika Teja luka-luka karena terjatuh saat bermain, bukan karena dianiaya ataupun disiksa. Kamalia segera membawa putrinya pergi meninggalkan Tok Adi dan Kak Ros yang sibuk menyiram tanaman. Hari berikutnya Nurma membekali para pekerjanya, Kak Nur dan Kak Mon, untuk tetap sabar dalam menghadapi anak-anak luar biasa yang dititipkan di panti mereka. Kak Nur berkata jika dirinya tak pernah memukul, hanya menggertak sedikit saja. Nurma geram mendengar perkataan Nur karena dirinya pernah melihat sendiri saat Kak Nur memukul tubuh Teja sampai terjungkal ke tanah. Nur masih berkelit jika dirinya hanya memukul dengan pelan, namun Teja sendiri yang jatuh ke tanah. Ia sama sekali tak merasa bersalah dengan perbuatannya itu. Nurma makin geram dan berkata jika perbuatan Nur itu bisa membuat bisnis pantinya ditutup permanen. Nur langsung panik, takut kehilangan pekerjaan. Ia pun berjanji tak akan berbuat kasar lagi dengan anak-anak asuhnya di panti. Di tempat lain, Tok Adi memberi makan ternak kambingnya dibantu Yunus. Ia mengeluhkan sikap Kamalia yang menarik aduannya terkait kasus Teja secara tiba-tiba. Tok Adi ingat betul saat Kamalia datang ke rumahnya dan menunjukkan luka di sekujur tubuh Teja. Saat itu Kamalia yakin jika pengajar panti menyiksa anaknya hingga Teja trauma dan menangis tiap malam. Yunus pun mempertanyakan alasan kenapa Kamalia menarik tuduhannya. Ia berkata banyak orang yang ingin cari aman saja dan enggan membuat aduan terkait kejahatan orang lain. Meski Kamalia meminta Tok Adi untuk berhenti melakukan penyelidikan, Tok Adi tetap teguh melanjutkan investigasi agar pelaku kejahatan itu menerima ganjaran yang setimpal. Siangnya Musa kembali datang ke panti untuk menemui Nurma. Musa berkata hendak membicarakan kasus Teja. Nurma kebingungan dan berkata jika kasus itu sebenarnya sudah ditutup oleh Kamalia.
Musa berkata jika dirinya hanya ingin membuktikan apa yang dituduhkan Kamelia itu tidak benar. Ia meminta bertemu dengan para pekerja panti milik Nurma itu. Saat Musa berbincang dengan Kak Nur, Kamalia sibuk menjajakan dagangannya di depan halaman rumah. Kak Ros berkunjung untuk membeli karipap dan nasi lemak sembari memeriksa kondisi Teja. Kak Ros bertanya mengapa Kamila menolak kasus Teja dinaikkan ke polisi. Kamila berkata dirinya hanya orang susah yang tak bisa mencari bukti konkret terkait tuduhannya itu. Ia juga khawatir jika panti milik Nurma tutup, dirinya tak bisa menitipkan Teja ke panti itu. Kak Ros tak bisa berbuat banyak dan bergegas pulang. Sorenya Musa bertemu dengan Tok Adi untuk membicarakan kasus Teja. Musa berkata jika dirinya tak bisa melanjutkan kasus Teja karena Kamila menarik aduannya. Sang penegak hukum tak bisa berbuat banyak apalagi tak ada orang yang membuat laporan. Tok Adi mengajak Yunus dan Musa untuk berbicara langsung dengan Kamila. Wanita itu masih bersikeras untuk berdamai dengan kesakitan Teja. Ia berkata jika anaknya itu sering ceroboh ketika bermain di luar rumah. Menurut Kamila, luka di tubuh Teja itu dikarenakan terjatuh saat bermain. Kamila terus memuji Nurma dan semua pengajar di sana karena takut tak bisa menitipkan Teja saat dirinya hendak pergi ke pasar ataupun ke luar kota. Yunus mulai curiga jika Kamila berubah pikiran karena diancam seseorang. Mendengar hal itu, Kamila pun marah dan bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Kamila langsung membuat kue untuk jualannya esok hari. Si kecil Teja masih ingin bermain dan tak sengaja memecahkan sebutir telur. Kamila langsung marah dan membentak anaknya itu hingga Teja menangis sedih. Di waktu yang sama, Azak diseret pulang ke rumahnya oleh Ali dan istrinya. Mereka berkata jika Azak berbuat nakal dan mencelakai anak mereka. Kamila tambah murka dan memukuli kepala Azak menggunakan sendal. Ali sampai marah besar dengan Kamila dan berkata jika anaknya yang cacat sangat mengganggu warga. Kamila pun meminta maaf pada Ali dan istrinya sembari terus mengamuk Azak. Malam harinya, Nurma menikmati penghasilannya yang melimpah dari bisnis panti penitipan anak disabilitas. Melihat potensi bisnis yang akan semakin besar, Nurma mulai berencana untuk membungkam Tok Adi dan Musa. Di tempat lain, Tok Adi kembali bermunajat pada Allah hingga melihat tubuh Teja disiksa menggunakan setrika. Pagi harinya, Nurma memaksa Nur untuk mengaku apa yang dilakukannya pada Teja. Nur teringat jahatannya sering menyiram air panas ke punggung Teja, namun dirinya tak mau mengaku. Nurma sampai mengancam akan melaporkan Nur ke polisi. Akhirnya Nur mengaku jika dirinya pernah menyiram punggung Teja menggunakan air mendidih. Nurma sampai beristighfar tak percaya karyawannya ada yang berbuat sekejam itu pada anak disabilitas yang lemah. Nurma memanggil Tok Adi, Musa dan Kamila yang menunggu di ruang rapat. Nurma meminta maaf pada Kamila karena selama ini dirinya tak pernah curiga dengan pengajar di pantinya. Nurma berjanji akan membiayai pengobatan Teja sampai sembuh. Kamalia menerima permintaan maaf Nurma dan menutup kasus itu agar tidak dilanjutkan ke meja hijau. Nurma kembali berkata jika dirinya akan bertanggung jawab penuh pada Teja dan memberhentikan Nur saat itu juga. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kamalia bekerja di warung Cik Samad untuk mendapatkan uang tambahan. Karena Teja tak dititipkan ke panti, Kamalia terpaksa membawa anaknya itu ke tempat kerjanya. Sayangnya, anak kecil itu terus berlarian ke sana kemari hingga mengganggu pengunjung yang datang. Cik Samad pun turut geram melihat pekerjaan Kamalia yang sibuk mengikuti anaknya bermain hingga pelanggan mereka pulang tanpa memesan sesuatu. Malam harinya, Musa kembali menemui Tok Adi karena ia merasa ada yang janggal dalam kasus Teja. Ia tak mengerti mengapa Kak Nur tiba-tiba mengaku sebagai orang yang menganiaya Teja. Musa menduga jika Nurma turut andil dalam kejahatan itu serta pekerja panti lainnya. Tok Adi mendoakan kasus Teja agar dibukakan pada Allah siapa orang yang sebenarnya menyiksa anak itu. Sembari duduk di halaman depan rumah, Tok Adi kembali bermunajat sembari berzikir pada Allah untuk meminta petunjuk terkait pelaku penyiksaan yang sebenarnya. Saat itu, Tok Adi mendapat penglihatan gaib di mana Teja menangis disiksa oleh sosok wanita yang mirip seperti Nurma. Tak berselang lama, Kak Ros menghampiri suaminya itu sembari membawakan minuman hangat. Tok Adi menuturkan jika ia melihat orang lain yang turut andil menyiksa Teja. Di waktu yang sama, Azak bertengkar dengan Teja karena memaksa hendak melihat luka di punggung adiknya itu. Kamalia sampai kehilangan kesabaran dan menampar putra sulungnya. Azak berlari ke Tok Adi sembari mengadukan perbuatan emaknya.
Tak berselang lama, Kamalia pun menghampiri putranya dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi pada Tok Adi dan Kak Ros. Kamalia mengaku lelah mengurus dua anak luar biasa itu, apalagi ia takut menitipkan Teja ke panti karena kasus penganiayaan yang dialami Teja. Nurma saat itu masih berbahagia karena uangnya semakin mengumpul banyak dari bisnis panti asuhan anak luar biasa. Seketika itu, ia melihat bayangan Teja yang berkeliaran kian kemari. Tak berselang lama, Taza, suami Nurma, pulang ke rumah dan membawa istrinya ke dalam. Karena kaki Nurma terkilir, pagi itu Nurma tak bisa bekerja. Taza mengajak istrinya untuk periksa ke rumah sakit, namun Nurma menolak. Ia melihat kaki istrinya itu menghitam dan membengkak cukup besar. Sebelum pergi, Taza meminta uang pada istrinya untuk digunakan bekerja. Nurma berkata jika dirinya tak ada uang. Taza mengambil uang dari tas istrinya dan melenggang pergi begitu saja. Di tempat lain, Yunus memberi kabar pada Tok Adi dan Kak Ros jika Nurma tadi malam jatuh dan kini kakinya bengkak tak bisa jalan. Kak Ros mengajak Tok Adi untuk menjenguk Nurma bersama Kamalia dan Teja. Melihat luka di kaki Nurma, mereka menyarankan agar Nurma periksa ke rumah sakit. Nurma tetap saja menolak dan berkata jika kakinya akan segera sembuh. Tok Adi sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan Nurma pada Teja. Ia menasihati Nurma untuk meminta maaf pada sesiapa yang pernah ia lukai sebelumnya. Nurma masih tak mau mengaku dan berkata jika dirinya korban fitnah. Kamalia justru yang meminta maaf pada Nurma karena kasus Teja. Setelah menjenguk Nurma, Tok Adi dan Kak Ros berkunjung ke rumah Kamalia. Azak tiba-tiba pergi keluar. Kamalia meminta Azak untuk menjaga adiknya di rumah karena Kamalia hendak bekerja. Ia menangis melihat kelakuan dua anaknya yang sulit diatur. Tok Adi menguatkan Kamalia sembari berkata jika perjuangan Kamalia bernilai besar di mata Allah. Merasa iba dengan kondisi Nurma, Tok Adi bersama Yunus mencari keberadaan Taza yang sibuk keluyuran di luar rumah. Ia menasihati Taza agar senantiasa di rumah merawat istrinya yang sakit. Mendengar nasihat itu, Taza langsung murka dan berkata jika dirinya sedang sibuk. Ia justru berkata jika Tok Adi dan Yunus gemar ikut campur dalam urusan orang lain. Yunus sampai geram melihat sikap congkak Taza sementara Tok Adi mendoakan kebaikan untuk suami Nurma itu. Malam harinya, Taza pulang ke rumah menyapa istrinya yang masih sakit. Nurma merengek pada suaminya yang gemar keluyuran, pergi pagi pulang malam, pergi malam pulang pagi. Taza kembali berkata jika di rumah ada Kak Mon yang bisa menjaga Nurma 24 jam. Taza menceritakan pertemuan pada Tok Adi siang tadi. Sebelum pergi lagi, Taza kembali mengambil uang hasil bisnis Nurma sampai habis. Nurma teringat masa lalu saat dirinya belum sukses menjalankan bisnis panti. Taza sama sekali tak mau bekerja dan menyerahkan beban nafkah pada Nurma. Mendengar omelan Nurma, Taza melakukan kekerasan pada wanita itu dan mengambil semua uang Nurma tanpa permisi. Dalam kondisi kesal dan emosi, Nurma langsung menyeret Teja dan dibawanya masuk ke kamar mandi. Yunus menghampiri Tok Adi yang memperhatikan kambing adu tanduk. Tok Adi berkata jika manusia yang gemar berulah biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Orang sering mengkambing hitamkan orang lain untuk menutupi kesalahannya sendiri. Malam harinya, Nurma melihat Teja masuk ke kamar dan mencetika pipinya sampai berdarah. Nurma berteriak kencang hingga membangunkan Kak Mon yang siap siaga menjaganya. Ketika melihat pipi Nurma merah padam, Kak Mon pun ketakutan sendiri. Paginya, Nurma menuduh Kamalia dan Teja meneluh dirinya. Ia terus menuju ke arah Teja sembari berkata jika anak kecil itu menjelma sebagai hantu untuk menyiksa dirinya. Tok Adi dan Kak Ros menenangkan Nurma sembari meminta wanita itu untuk mengakui segala perbuatannya. Nurma masih kukuh pada pendiriannya, tak mau mengakui kesalahan. Ia mengusir semua orang untuk pergi dari kamarnya. Padahal Nurma masih ingat betul ketika dirinya menyiksa Teja di kamar mandi. Meski kini tubuhnya dipenuhi luka, Nurma masih menaruh dendam besar pada Teja dan berkata hendak mematahkan tulang anak itu saat sembuh nanti. Tok Adi menjelaskan pada Kamalia jika semua pekerja di panti tak ada yang pernah melihat Kak Nur menyiksa Teja. Taza kembali pulang ke rumah dan langsung menyalahkan Teja atas penyakit istrinya. Ia mengusir Tok Adi dan kembali mencuri uang dari tas istrinya. Karena uang Nurma sudah habis, Taza mengambil gelang dari tangan Nurma untuk dibuat main judi. Nurma teringat kejadian beberapa hari lalu ketika Taza mengancam Musa untuk berhenti mengusik panti istrinya. Taza menceritakan ancaman itu pada Nurma hingga wanita itu tertawa riang gembira.
Malam harinya Nurma kembali melihat Teja berdiri menggunakan mukena. Teja berkata jika dirinya telah memaafkan Nurma meski sudah sering menyiksa dirinya. Teja mengingatkan kematian di mana manusia akan merasakan mati siapapun itu. Kamon terbangun mendengar teriakan Nurma. Wanita itu teringat saat dirinya menyiksa Teja di kamar, memukulnya dengan tongkat dan menyetrika punggung anak itu sampai hangus. Paginya, kaki Nurma mulai membusuk dan bernanah. Toadi kembali memaksa Nurma untuk meminta maaf pada Teja atas kesalahan yang dilakukan selama ini. Toadi bercerita jika dirinya dan Yunus sudah pergi ke rumah Kak Nur untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Teja. Kak Nur pun berkata jika bukan dirinya yang sering menyiksa Teja. Nurma selalu meluapkan kemarahan kepada Teja setelah disiksa suaminya. Demi mendapatkan uang banyak dari Nurma, Kak Nur terpaksa mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Teja pun menunjuk ke arah Nurma seolah berkata jika Nurmalah yang menyiksa Teja selama ini. Toadi dan Kamalia memaksa Nurma untuk mengakui semua perbuatannya. Nurma menangis sejadinya melihat ke arah Teja dan meminta maaf pada anak malang itu. Sambil menangis, Nurma terus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Toadi meminta air pada Yunus dan didoakan untuk mengobati luka di sekujur tubuh Nurma. Segera setelah air itu dipercikan ke wajah dan kaki Nurma, luka di tubuh wanita itu sembuh dengan sendirinya. Musa berkata jika dirinya masih meneruskan ke polisi dan ditemukan jika Nurma turut menyiksa 3 anak keterbelakangan mental lainnya. Dakwaan terhadap Nurma akan terus dilanjutkan sampai mendapat hukuman yang setimpal. Nurma pun menerima semua dakwaan itu dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan jahatnya sendiri. Malam harinya Toadi kembali berkumpul dengan Kak Ros dan Yunus. Ia berkata jika manusia tidak boleh memiliki rasa dendam dan harus menghapus titik hitam di dalam hati. Jangan sampai manusia kufur nikmat hingga lupa beribadah kepada Tuhannya. Jika seorang hamba melakukan dosa maka ditorehkan 1 titik hitam di hatinya, dan jika bertaubat maka noda itu akan hilang. Namun saat manusia itu mengulang dosanya maka noda hitam akan memenuhi hatinya. Setelah mengalami semua kejadian itu, Nurma dirawat di rumah sakit jiwa dan film pun berakhir. Nurma ibarat menyembunyikan bangkai, lama-kelamaan bau busuknya akan tercium juga. Kejahatan yang dilakukan awalnya memang tak nampak di mata manusia. Namun di mata Allah yang maha melihat, sekecil apapun kejahatan manusia tak bisa luput dari pengawasannya. Kekuasaan yang tidak dilandaskan keimanan akan menimbulkan marah bahaya yang tiada habisnya. Agama adalah penolong sekaligus petunjuk untuk tetap melangkah di jalan yang lurus. Meskipun Nurma sering disiksa suaminya sendiri, melampiaskan pada anak-anak adalah hal yang keji yang tak patut untuk dilakukan. Apalagi anak yang disiksa adalah anak yang keterbelakangan mental yang tak bisa berpikir nalar sebagaimana mestinya. Hukum di Indonesia turut mengutuk pelaku kejahatan dan kekerasan pada anak dengan ancaman penjara 3,5 tahun dan denda 72 juta rupiah. Sebagai khalifah di muka bumi, hendaklah memberikan kemanfaatan yang banyak pada sesama dan menyayangi anak kurang beruntung seperti Teja. Terima kasih dan sampai jumpa.